مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Prinsip ini dengan baik sebelum ia berjalan lebih lanjut di atas jalan menuntut ilmu. Prinsip yang ke-8 ini adalah prinsip yang cukup pelik, di mana Fadilatul Syekh mengatakan pada prinsip yang ke-8 ini maqamatun nadhari fi masailil ilmi, tingkatan atau tahapan-tahapan dalam mengkaji permasalahan-permasalahan ilmiah. Seorang penuntut ilmu ia harus memahami dan mengetahui tahapan-tahapan dalam mengkaji sebuah permasalahan ilmiah. Karena seorang penuntut ilmu, seorang yang aktif dalam dunia pengajian, seorang yang suka hadir di majelis taklim, ia pasti sering mendengar permasalahan-permasalahan ilmiah, baik dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dan masalah-masalah yang lainnya. Banyak sekali pembahasan-pembahasan permasalahan ilmiah tersebut. Apakah permasalahan tersebut adalah sebuah permasalahan ilmiah, ataukah permasalahan-permasalahan yang di dalamnya terdapat banyak perselisihan para ulama, dan itu banyak sekali. Sehingga apa yang harus dilakukan? Bagaimana sikap seorang penuntut ilmu ketika menghadapi permasalahan-permasalahan ilmiah ini? Maka Fadilatul Syekh akan menyebutkan di sini tahapan-tahapannya, sehingga minimalnya kita tidak bingung nantinya ke depannya. Karena kita akan melihat ternyata banyak sekali perselisihan pendapat para ulama. Ternyata yang namanya permasalahan ilmu itu sangat banyak sekali. Kok ngaji mah tambah bingung, misalkan ini boleh, itu nggak boleh, misalkan, dan lain sebagainya. Akhirnya pusing. Maka Syekh menjelaskan tentang 4 tahapan dalam mengkaji permasalahan-permasalahan ilmiah. Ketika ada sebuah permasalahan, ada yang mengatakan ini sunnah, maka bagaimana cara kita untuk mengkajinya? Maka ada 4 tahapan. Kullu mas'alatin ilmiyatin yamurru an-nadharu fiha 'ala arba'ati maqamat. Setiap permasalahan ilmiah pasti melalui 4 tahapan ini. Setiap permasalahan-permasalahan ilmiah yang perlu untuk dikaji, yang perlu untuk dibahas, maka pasti melewati 4 tahapan ini. Yasilu ba'daha talibul ilmi ila ma'rifatir rajih minal masailil mukhtalafi fiha. Sehingga seorang penuntut ilmu akan sampai kepada pendapat yang rajih, sampai kepada pendapat yang kuat dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan tersebut. Wa hadzal maqamatu hiya, dan 4 tahapan ini adalah ketika berhadapan dengan permasalahan-permasalahan ilmiah, maka bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Bagaimana sikap kita? Al-maqamul awwal thubutud dalil. Tahapan yang pertama yang harus diperhatikan dan yang harus pertama kali dikaji adalah thubutud dalil. Ada tidak dalilnya? Ada permasalahan, sebuah permasalahan ilmiah, misalkan hukum apa misalkan. Yang pertama kali yang harus diperhatikan, yang pertama kali seorang penuntut ilmu itu harus dilihat adalah ada tidak dalilnya. Dan kita telah mengetahui dalil itu apa saja yang termasuk dalil. Sehingga jangan sampai ada salah paham, oh tidak ada Al-Quran dan Sunnahnya berarti tidak ada dalilnya. Ini keliru. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah disebutkan yang namanya dalil adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' para sahabat dan qiyas yang sahih. Sehingga pastikan terlebih dahulu ada tidak dalilnya. Maka kalau dalil itu dari Al-Quranul Karim, ada tidak ayat yang menyebutkannya? Jadi yang pertama, kalau dari Al-Quranul Karim, ada tidak ayatnya dari Al-Quranul Karim tentang permasalahan yang dibahas ini, tentang permasalahan yang dipermasalahkan ini? Pertama, kalau dari Al-Quran, ada tidak ayatnya? Kemudian yang kedua, kalau ternyata dalil itu dari hadis Rasulullah SAW, ada dalilnya dari hadis, maka bagaimana? Kalau itu dalilnya dari Al-Quran, maka selesai pembahasannya di tahapan yang pertama ini. Karena Al-Quran sudah tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Adapun hadis, maka dilihat dulu apakah hadis ini merupakan golongan hadis yang diterima, ataukah hadis ini adalah golongan dari hadis-hadis yang ditolak. Bagaimana itu? Maka dalam istilah hadis yang diterima dan istilah hadis yang ditolak, di sana para ulama mengatakan bahwasanya hadis yang makbul adalah hadis yang derajatnya itu sahih atau hasan. Sehingga bagaimana derajat tingkatan hadis ini? Sahihkah hadis ini atau hasankah hadis ini? Kalau hadis ini hasan, maka bisa diterima.
Apalagi kalau hadis ini sahih, misalkan, itu lebih bisa diterima lagi. Maka apakah hadis tersebut kalau itu datangnya dari hadis Rasulullah SAW, apakah hadis itu bisa diterima? Dan termasuk golongan hadis yang diterima adalah hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Adapun kalau misalkan sebuah dalil itu berasal dari hadis, ternyata hadisnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga dari sini tahapan pertama, kemudian sudah berhenti di tahapan pertama apabila hadisnya itu lemah. Itu yang pertama tahapannya. Kalau Al-Quran, maka ada tidak ayatnya dari Al-Quran. Kalau ada, maka berlanjut kepada tahapan yang kedua. Kalau ternyata adanya dari hadis Rasulullah SAW, maka hadis ini apakah golongan hadis yang diterima, yang makbul, atau yang mardud yang ditolak? Golongan hadis yang makbul itu yang bagaimana? Yang sahih atau yang hasan? Yang mardud itu yang bagaimana? Yang dhaif, dan termasuk dhaif maudhu, palsu, dan termasuk dhaif misalkan mursal, misalkan dengan sebagian perinciannya nanti dan lain sebagainya. Itu kalau hadis. Dan yang namanya dalil tidak terhenti sampai Al-Quran dan hadis saja, perlu diingat, dan ini harus difahami oleh seorang penuntut ilmu. Kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW, maka apakah ada ijma'nya dari para ulama? Apakah ada ijma'nya dari para salafus saleh? Kalau ada, berarti itu dalil namanya. Kemudian kalau ternyata tidak ada ijma'nya dari kalangan kaum salaf, maka dilihat apakah kias, adakah kiasnya? Apakah benar kiasnya? Sehingga empat hal ini merupakan dalil yang disepakati oleh para ulama. Oh, ini tidak ada Al-Qurannya atau sunnahnya, tapi ternyata memakai kias dan kiasnya benar, maka itu dalil. Itu namanya dalil. Sehingga ini tahapan yang pertama, perlu dilihat ada tidak dalilnya. Kalau ada dari Al-Quran, ayat surat-surat apa, ayat berapa. Kalau hadis, maka harus golongan hadis yang makbul yang diterima. Kalau ijma' harus bisa dibuktikan adanya ijma' tersebut melalui referensi-referensi yang disebutkan para ulama. Kalau kias, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Itu yang pertama. Dilihat dalilnya ada tidak. Kemudian tahapan yang kedua, kalau ternyata misalkan dalilnya ada, baik dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ijma' atau dari kias, maka yang perlu diperhatikan di tahapan yang kedua adalah sihhatul istidlali bid dalil. Benar tidak pendalilannya dari dalil tersebut. Dalilnya ada benar ayat Al-Quran, dalilnya ada benar hadis Rasulullah SAW sahih, dalilnya ada benar ijma' para ulama, tapi nyambung tidak dengan kesimpulan yang tadi Anda sampaikan. Kalau tidak nyambung, maka tandanya tahapan yang kedua ini tidak terhenti di tahapan yang kedua. Benar tidak pendalilannya. Jangan-jangan ayat Al-Quran berbicara ke kanan, Anda menyimpulkan ke kiri. Anda mengatakan A, kemudian Anda membawakan dalil dari ayat Al-Quran, ternyata tidak nyambung. Di mana sisi pendalilannya? Bagaimana bisa Anda menyimpulkan kalau ini sunnah, misalkan? Sehingga itu yang kedua, benar tidak cara berdalilnya, cocok tidak, sesuai tidak dengan dalil yang tadi disebutkan, kesimpulannya itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan benar tepat pendalilannya, dalilnya ada, kesimpulan yang disimpulkan oleh seseorang ini benar, sesuai dengan dalil yang dibawakan, maka tahapan yang ketiga, as-salamatu minan nasikh. Dalil yang dibawakan itu selamat tidak dari yang namanya nasikh. Apa itu maksudnya? Apakah dalil yang tadi disebutkan itu ada dalil lain yang menghapus hukumnya atau tidak? Anda mengatakan bahwa yang namanya ziaratul kubur itu haram misalkan. Mana dalilnya? Dibawakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarang ziarah kubur. Tahapan pertama benar, tahapan kedua benar karena sesuai pendalilannya. Rasul melarang, berarti disimpulkan haram ziarah kubur misalkan. Kemudian di tahapan yang ketiga, ternyata di sana ada dalil lain yang menghapus hukum dalil yang pertama itu. Sehingga di tahapan yang ketiga ini terhenti. Benar Rasul dulu itu mengharamkan ziarah kubur, namun di penghujung itu Rasulullah SAW membolehkannya, bahkan memerintahkan untuk berziarah kubur. Sehingga dilihat apakah ada dalil lain yang kemudian menghapus hukum dalil sebelumnya atau tidak. Misalkan orang-orang ramai dari kelompok yang menyimpang, mereka mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu disyariatkan. Nikah mut'ah itu mirip seperti kawin kontrak. Jadi kemudian menikahkan dengan jangka waktu, rentang waktu sejam, 2 jam dan sebagainya. Mereka mengatakan ada dalilnya sahih misalkan. Dalilnya ada benar sahih. Pendalilannya bagaimana? Benar karena mereka menyimpulkan nikah mut'ah disyariatkan. Dalilnya tepat. Ternyata di sana ada dalil lain yang menghapus hukum dalil yang pertama. Benar. Dahulu Rasulullah SAW membolehkan mut'ah. Kemudian sahabat Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa setelah itu
Rasulullah SAW mengharamkan hingga hari kiamat. Sehingga kemudian disimpulkan adanya nikah muda itu disyariatkan nikah muda ini kurang tepat. Kenapa? Karena hadis yang menerangkan tentang nikah muda itu sudah dihapus hukumnya. Maka di tahapan yang ketiga ini maka terhenti di tahapan yang ketiga karena tidak lolos pada tahapan yang ketiga. Kemudian di tahapan yang ketiga, tahapan yang keempat adalah as-salamatu minal mu'arid. Apakah kalau misalkan yang pertama lolos, tahapan yang pertama lolos, ada dalilnya. Kemudian yang kedua pendalilannya benar, dalil ke kanan, dia pun ke kanan sesuai. Kemudian yang ketiga, tidak ada dalil lain yang menghapus hukum dalil yang dibawakan tadi. Maka yang keempat, yang terakhir harus dilihat, apakah ada dalil yang bertentangan dengan dalil yang dibawakan tadi atau tidak. Kalau misalkan ada dalil yang bertentangan, dalil ini mengatakan A, ada dalil yang sahih yang lain yang mengatakan B, maka belum selesai, harus dikaji lagi lebih mendalam lagi, nanti akan disebutkan. Baik, ini 4 tahapan yang harus diperhatikan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan ilmiah. Pertama, lihat dalilnya. Yang kedua, benar tidak cara berdalilnya, nyambung tidak dengan dalilnya. Dia menyimpulkan sunnah tepat tidak dengan dalilnya. Dia menyimpulkan wajib tepat tidak dengan dalilnya. Jangan-jangan dalil ke kanan kita mengatakan ke kiri sehingga tidak cocok. Misalkan, oh disyariatkan yang namanya sholat sebanyak 3 rakaat, mana dalilnya? Surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, dalilnya benar, tapi kacau, mana ini? Dia menyimpulkan sholat sedangkan dalilnya berbicara tentang alhamdulillahirabbil alamin. Di mana korelasinya? Ini namanya tidak benar cara berdalilnya, tidak nyambung. Dalil ke kanan, Anda menyimpulkan ke kiri. Kemudian yang ketiga, lihat apakah dalil yang dibawakan tadi itu adakah dalil lain yang menghapus hukumnya atau tidak. Kalau tidak ada, maka yang keempat, apakah ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil yang dibawakan tadi atau tidak? Baik, ini 4 tahapan yang harus diperhatikan dan yang harus dilalui oleh seorang penuntut ilmu. Kalau seorang penuntut ilmu memahami hal ini dengan baik, maka ia akan mudah minimalnya. Ia akan mudah untuk mengkonsep, memetakan permasalahan-permasalahan ilmu itu dengan baik. Misalkan ada orang yang menyebutkan bahwa dianjurkan, disunahkan untuk membaca surah Yasin setiap malam Jumat. Itu kan permasalahan namanya. Sebuah permasalahan ilmiah, kesimpulannya dianjurkan, disunahkan setiap malam Jumat untuk membaca surah Yasin. Apa yang harus kita lakukan ini? Bagaimana sikap kita sebagai seorang thalabatul ilmi? Yang pertama, lihat ada tidak dalilnya. Kalau dari ayat Al-Quran, maka ayatnya mana? Kalau dari hadis Rasulullah SAW, maka golongan hadis yang mana? Yang makbul atau yang mandur? Adakah ijma'nya? Adakah qiyasnya? Oh, ternyata orang yang mendakwahkan, orang yang mengklaim, orang yang mengatakan bahwa dianjurkan, disunahkan untuk membaca surah Yasin setiap malam Jumat, mereka membawakan dalil dari hadis Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Imam Al-Asbahani. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surata Yasin was-safa fi lailatil Jumu'ah, a'tahu Allahu su'lahu." Siapa yang membaca surat Yasin dan surat Shafat setiap malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diinginkannya. Dalilnya ada ternyata. Namun dilihat apakah dalilnya sahih atau tidak. Ternyata setelah dikaji dan lain sebagainya, hadisnya ada kelemahan. Bahkan sebuah hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat Yasin yang dibaca setiap malam Jumat, dikhususkan setiap malam Jumat, semuanya lemah. Sehingga dari sini menyimpulkan ada yang namanya membaca surah Yasin setiap malam Jumat itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena dalilnya kurang tepat, dalilnya lemah. Sehingga di tahap yang pertama gugur. Begitulah nanti akan kita bahas. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa ini ada dalilnya atau tidak? Lihat keterangan para ulamanya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa hadis ini sahih atau dhaif? Maka inilah diperlukan yang namanya ilmu mustalah hadis dengan beraneka ragam bentuk dan cabangnya, ilmu rijal dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memahami bagaimana, tinggal kita percayakan sahih dan dhaifnya sebuah hadis kepada ulama yang memang kita percayakan dalam bidang ini. Sehingga zaman sekarang serba mudah, tinggal dilihat ada hadis misalkan. Apa kata para ulama yang memang kita percayai ilmunya tentang hukuman hadis ini? Bagaimana penghukumannya terhadap hadis ini? Misalkan kita percaya tentang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagaimana kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menilai hadis ini? Kalau kita mampu untuk mengkajinya sendiri, mensahihkan dan mendhaifkan, maka lakukan itu, kerjakan itu. Kalau tidak mampu, tinggal mengikuti ulama yang memang dipercaya ilmunya dalam bidang ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Nawawi, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, tinggal dilihat apa pendapat mereka. Dan zaman sekarang serba mudah semuanya. Baik,
Apalagi misalkan kadang di bulan-bulan tertentu ada amalan-amalan tertentu. Barang siapa yang membaca ini, barang siapa yang berpuasa di awal bulan sekian hari lamanya, maka niscaya dia akan begini dan begini. Kemudian dibawakan tadi. Apa yang harus dilakukan? Ini namanya permasalahan ilmiah. Yang pertama kalau yang sudah adalah dalilnya. Tadi yang nge-share itu ada dalilnya dituliskan di situ. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Maka dilihat dulu dalilnya. Kalau iya hadis, maka hadisnya sahih atau tidak. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Bisa dengan mengkajinya sendiri. Kalau kita belum mampu, tinggal dilihat apa kata pakar alul hadis tentang hadis tersebut, tinggal dicari saja, tinggal dibaca saja, dan lain sebagainya. Itu cara yang pertama untuk mengetahui ada tidaknya dalil. Kalau kita mampu, maka mengkaji sendiri kita, membahas sendiri, meneliti sendiri hadis tersebut. Kalau tidak mampu, tinggal lihat bagaimana para pakar dalam bidang hadis ini menilai hadis tersebut. Dan sekarang serba mudah semuanya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengetahui benar tidaknya berpendalilan seorang kepada dalil yang dibawakan itu? Maka jawabannya terkadang jelas gamblang pada teks tersebut. Jelas gamblang pada teks tersebut. Misalkan ada yang namanya sholat tahiyatul masjid, misalkan ada yang namanya sholat rawatib, misalkan ada yang namanya puasa Senin Kemis. Kemudian dibawakan dalilnya, jelas gamblang, mudah sekali untuk dipahami dari dalil yang dibawakan. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui pendalilannya tepat nyambung dengan dalilnya. Namun ada kalanya yang namanya sesuai dengan tidaknya itu kita kesulitan. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kesimpulan ini sesuai dengan dalil yang dibawakan? Kalau memang kita kesulitan, maka tinggal dilihat para ulama ketika menerangkan tentang hadis tersebut misalkan, dan lain sebagainya. Itu yang kedua, cara yang kedua. Cara yang ketiga, untuk mengetahui kalau hadis ini misalkan ada yang memansuhkannya bagaimana, kembali lagi tinggal lihat saja apa kata para ulama yang memang dia terpercaya keilmuannya dalam hal ini. Maka semua ini tinggal pertama kalau kita mampu untuk mengkajinya satu persatu maka lakukan. Kalau tidak mampu tinggal lihat bagaimana para ulama menjelaskannya. Hanya saja 4 tahapan ini harus dilewati satu persatu, step by step. Wa hadhil maqamatu tamurru biha ayu mas'alatin yatlubun nazar wa tarji' fiha. Maka 4 tahapan ini adalah tahapan-tahapan yang mesti dilalui setiap permasalahan ilmiah yang memang perlu untuk dikaji dan memang kita memerlukan mana pendapat teknologi di dalamnya. Kalau ada sebuah permasalahan yang kita dituntut untuk mengetahui mana yang rajih, mana yang kuat dari pendapat-pendapat yang ada, maka 4 tahapan ini mesti dilewati. Karena kalau tidak dilewati maka akan kacau nanti kesimpulannya. Masailul ilmi katsiratun, dan permasalahan-permasalahan ilmi itu sangat banyak sekali. Dalam masalah fikihnya banyak, dalam masalah tauhidnya banyak, dan masalah-masalah lainnya. Walakin min tahsili thalibil ilmi an yura'iya hadzal asal. Namun di antara prinsip dasar seorang penuntut ilmu adalah hendaknya seorang penuntut ilmu memperhatikan dengan baik 4 tahapan ini ketika hendak mengkaji. Annahu idza nadhara fi kulli mas'alatin yura'i awalan thubutul adillah fiha. Bahwa pertama, ketika seorang penuntut ilmu itu ingin mengkaji sebuah permasalahan ilmiah, maka tahapan yang harus dan mesti untuk dilewatinya, dilaluinya adalah memperhatikan ada tidak dalilnya. Tsumma yanzuru thaniyan fi sihhatil istidlal fiha. Kemudian yang kedua, dia lihat apakah pendalilannya benar atau tidak dengan dalil yang dibawakan tadi. Tsumma yanzuru thalitsan salamatu hadhil adillah minan nasakh. Kemudian yang ketiga, apakah dalil ini ada yang menasih, ada yang menghapus hukumnya atau tidak. Tsumma yanzuru rabi'an salamatuha minal mu'arid. Kemudian yang keempat, dilihat apakah ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil yang dibawakan atau tidak. Wa nadribu 'ala dzalika misalan. Kami akan memberikan contoh satu permisalan. Kata Syekh di sini memberikan contoh untuk menerapkan, mengaplikasikan tahapan ini. Nawaqidul wudu katsira, bahwa pembatal-pembatal wudu itu sangat banyak sekali. Na'khudz minha masalan, maka kita ambil satu contoh saja dari pembatal wudu yang akan kita kaji. Naqdul wudu'i bil qaid. Ada sebuah permasalahan atau seorang penuntut ilmu misalkan dia membaca, dikatakan naqdul wudu'i bil qaid, bahwa batalnya wudu itu disebabkan karena muntah. Seorang penuntut ilmu misalkan membaca, ada keterangan di sana bahwa di antara pembatal wudu adalah muntah. Ini kan namanya permasalahan ilmiah, kita ingin mengkaji benar tidak. Faqara at-talibu naqdul wudu'i bil qaid. Kemudian seorang penuntut ilmu misalkan dia membaca dalam sebuah kitab, dalam sebuah artikel, dalam sebuah tulisan dan lain sebagainya, bahwa di antara pembatal wudu itu atau batalnya wudu itu disebabkan karena muntahan. Faqal ana uridu an anzura fi hadhil mas'alah.
Kemudian seorang penuntut ilmu mengatakan, saya ingin mengkaji permasalahan ini. Benar tidak bahwa yang namanya wudu itu batal karena muntah? Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepada seorang penuntut ilmu yang akan mengkaji permasalahan ini, "Naam, ya. Unzur fi hadhil mas'alati, hal thabata dalilun fi anna al-qai'a yanqudul wudu'a?" Maka lihatlah permasalahan ini. Tahapan yang pertama, apakah ada dalilnya yang menerangkan bahwa yang namanya muntah itu membatalkan wudu? Itu harus pertama kali dilihat. Qala na'am, awradal 'alimu haditsa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a. Ternyata di sana ada hadis. Hadis yang menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian berwudu. Sehingga batalnya wudu karena muntahan. Benar tidak bahwa batalnya wudu itu karena muntahan? Bahwa muntah itu merupakan di antara pembatal wudu. Maka ternyata di sana ada dalilnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah kemudian berwudu. Sehingga tahapan yang pertama dilalui. Ada dalilnya. Wa hadzal hadits haditsun sahihun. Dan kata para ulama hadis ini adalah hadis yang sahih. Idzan sabatal maqamul awal thubutul hadis. Kalau begitu tahapan yang pertama telah berhasil dilalui. Ada dalilnya sahih bahwa Rasulullah SAW, dalilnya hanya mengatakan bahwa Rasulullah SAW muntah kemudian berwudu. Sudah begitu. Kemudian fayanzuru fil maqami tsani. Kemudian naik ke tahapan yang berikutnya yang kedua. Benar tidak pendalilannya dengan dalil yang dibawakan tadi? Fayanzuru fil maqami tsani sihhatul istidlal. Kemudian naik ke tahapan yang kedua, benar tidak pendalilannya. Bagaimana caranya? Tinggal dilihat tadi kesimpulannya apa? Bahwa muntah itu dapat membatalkan wudu. Bahwa batalnya wudu itu salah satunya dikarenakan muntahan. Itu kesimpulan. Dalilnya mana? Rasulullah SAW pernah muntah kemudian berwudu. Sekilas nyambung. Iya, tadi dikatakan Rasulullah SAW muntah kemudian berwudu. Berarti kalau begitu, dari hadis yang mulia ini disimpulkan bahwa muntah merupakan salah satu pembatal wudu. Begitu. Tapi itu tidak cukup. Kita harus melihat kata para ulama ketika menjelaskan tentang makna hadis ini. Benar tidak tadi maknanya begitu, sebagaimana yang tadi disampaikan, disimpulkan bahwa kesimpulannya dari hadis bahwa Rasulullah SAW muntah kemudian berwudu, maka kesimpulannya dari teks hadis ini bahwa muntah merupakan pembatal wudu. Bagaimana caranya? Lihat penjelasan para ulama ketika mensyarah hadis ini. Maka dikatakan di sini, hal yasiqul istidlalu bihadzal hadis ala anna al-qai'a naqidun lil wudu. Benar tidak, tepat tidak berdalil dengan hadis ini bahwasanya yang namanya muntah itu merupakan salah satu pembatal bagi wudu. Yang duru hal fil hadis dalalatun wadihatun ala anna wudu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana min ajlil qai. Maka kata Fadilatul Syekh dikatakan, maka seorang penuntut ilmu memperhatikan hadis yang tadi. Seorang penuntut ilmu melihat kepada hadis tadi, apakah di sana ada keterangan yang jelas yang tegas bahwa wudunya Rasul itu disebabkan karena muntah. Ada tidak keterangan yang tegas menerangkan tentang itu? Maka bagaimana cara tahunya? Pertama dari redaksi hadis, tinggal dilihat mana keterangan yang jelas gamblang bahwa Rasul itu wudu karena sebab muntah. Jangan-jangan Rasulullah SAW wudu bukan karena sebab muntah, tapi karena sebab yang lain. Maka bagaimana cara kita mengetahuinya? Karena ini agak rumit, maka harus dilihat apa kata para ulama, sehingga jangan kita sendiri yang menyimpulkan. Kemudian dikatakan oleh para ulama, la yujad lil hadithi dalalatun wadihatun ala anna wudu'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kana min ajlil qai. Kemudian para ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang tegas, yang gamblang, yang jelas, yang menerangkan dari hadis yang tadi Rasulullah SAW muntah kemudian berwudu. Dari redaksi hadis ini, para ulama mengatakan bahwa tidak ada dari hadis ini redaksi yang jelas, yang tegas, yang gamblang menunjukkan bahwa wudunya Rasul itu disebabkan karena muntah. Kecuali kalau Rasul SAW mengatakan berwudulah kalian apabila kalian muntah, misalkan, itu namanya jelas karena Rasul memerintahkan. Namun di dalam hadis ini tidak ada keterangan yang jelas yang gamblang. Dari mana kita bisa mengetahui tidak adanya? Kata para ulama. Sehingga kita perlu melihat apa kata para ulama. Kalau menurut kita kayaknya jelas gamblang itu, namun kata para ulama tidak. Dari mana para ulama kemudian menyimpulkan hal ini? Li'annahu laysa fihi illa mujarradul fi'li. Kata para ulama. Dari mana mereka mengatakan? Kan hadisnya jelas gamblang itu. Rasulullah SAW muntah kemudian berwudu. Kan dalilnya jelas di situ. Kemudian para ulama mengatakan bahwa redaksi hadis tadi itu tidak menerangkan
Tidak ada keterangan yang jelas yang gamblang dari redaksi hadis tadi yang menunjukkan bahwa Rasul itu wudu karena muntah. Dari mana para ulama menyimpulkan? Kata mereka, mujarradul fi'li, karena hanya sebatas perbuatan Rasul, bukan ucapan, perbuatan Rasul tidak menunjukkan wajibnya. Tidak menunjukkan wajibnya. Kalau misalkan wudu itu wajib setelah muntah, maka muntah merupakan pembatal wudu. Namun karena ini hanya perbuatan Rasul saja, maka para ulama ahli usul mengatakan mujarradul fi'li itu tidak menunjukkan akan wajibnya. Sehingga dari situlah kita akan dapatkan keterangan para ulamanya. Wal fi'lul mujarradu 'indal ulama la yadullu 'alal wujubi, innama yadullu 'alal istihbab. Para ulama ahli usul mengatakan semata-mata perbuatan Rasul tidak menunjukkan wajibnya. Sehingga kalau ada orang yang muntah kemudian berwudu itu tidak wajib. Kalau wajib maknanya muntah itu pembatal wudu. Karena tidak wajib maka muntah bukan pembatal wudu. Dari mana ini dikatakan? Kata para ulama. Kenapa mereka bisa menyimpulkan ini? Kata mereka, dan ini menjadi kaidah mereka para ahli usul, mereka katakan bahwa semata-mata perbuatan Rasul tidak menunjukkan wajibnya. Kecuali kalau Rasul mengucapkan dengan lisannya, kalau engkau berwudu kemudian muntah maka wajib untuk mengulangi wudunya lagi misalkan. Atau Rasul mengatakan bahwa muntah itu naqidun lil wudu, itu baru jelas gamblang. Namun semata-mata perbuatan Rasul tidak menunjukkan wajibnya. Karena tidak wajib maka muntah bukan pembatal wudu. Begitu difahaminya. Wa ya'nuna bil fi'lil mujarrad, yang dimaksud dengan fi'lil mujarrad semata-mata perbuatan Rasul adalah al fi'lul ladzi ya'ti minar rasuli la yaqau bayanan li mujmalin min ayatin aw haditsin akhar. Semata-mata perbuatan yang berasal dari Rasulullah SAW secara global saja. Hal na'khudh min hadzal hadits annahu yajibu 'ala man qa'a an yatawadda. Kemudian apakah kalau begitu kita simpulkan dari sini bahwa orang itu kalau dia muntah maka wajib berwudu? Maka dikatakan la na'khudh hadza min al-hadits. Maka kita tidak mengambil kesimpulan ini. Maka di tahapan yang kedua terhenti. Sebelum naik ke tahapan yang ketiga, di tahapan yang kedua sudah terhenti. Kenapa? Karena tidak tepat dalam berdalil. Kalau kalimatnya adalah wajib berwudu setelah muntah, maka ini keliru. Tapi kalau kalimatnya adalah dianjurkan, disunahkan untuk berwudu lagi setelah muntah, ini baru tepat. Kenapa? Kalau dikatakan wajib berarti tandanya muntah itu pembatal wudu. Sedangkan di dalam hadis hanya sebatas perbuatan Rasul. Rasul tidak mengucapkannya, tidak memerintahkannya. Maka ini tidak menunjukkan wajibnya berwudu setelah muntah. Yang mana ini pun tidak menunjukkan bahwa muntah itu pembatal wudu. Kan ini harus fresh. Baik, difahami sampai sini ini tadi. Maka itu tadi cara penerapannya itu. Cara penerapannya begitu. Misalkan contoh yang lain. Ada sebuah permasalahan ilmiah misalkan. Kita dapatkan sebuah permasalahan. Seorang makmum yang sholat berjamaah, apakah makmum yang sholat berjamaah ini dia membaca Al-Fatihah atau tidak? Misalkan dalam sholat maghrib atau isya, seorang makmum di belakang, imam membaca Al-Fatihah dengan keras. Kemudian permasalahannya, ada sebuah permasalahan ilmiah. Apakah makmum di belakang itu hanya mendengar saja atau ikut membaca? Maka kemudian para ulama mereka mengatakan bahwasanya makmum dalam sholat semacam ini wajib membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan begitu. Sebagian ulama mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Seorang penuntut ilmu ketika dia berhadapan dengan sebuah permasalahan, bagaimana sikap makmum tatkala sholat di belakang imam yang dibacakan Al-Fatihah kepadanya, apakah diam atau membaca? Kemudian didapati ada sebagian ulama yang mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu? Pertama, lihat ada tidak dalilnya. Kalau dalil itu dari ayat Al-Quran Karim, ada tidak ayatnya. Maka ternyata didapati di sana ada dalil, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Katanya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu tadi dalilnya. Kemudian naik, berarti kalau begitu dalilnya ada. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, sesuai tidak sama tadi kesimpulannya. Apa tadi kesimpulannya? Ulama ini mengatakan bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian apakah kalimat makmum
makmum wajib membaca Al-Fatihah ini sesuai dengan hadis yang baru saya disebutkan. Apa itu hadisnya? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maknanya orang yang sholat wajib membaca Al-Fatihah. Kalau begitu benar, istidlalnya benar, cara berdalilnya benar. Kecuali kalau misalkan ada orang yang mengatakan wajib membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat. Mana dalilnya? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu namanya tidak nyambung. Itu namanya tidak nyambung. Dalilnya ada, tapi tidak tepat istidlalnya. Anda menyimpulkan wajib membaca Al-Ikhlas dalam sholat. Dalilnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Mana sisi korelasinya? Mana sisi kecocokannya? Mana sisi kesesuaiannya? Maka tahapan yang kedua ini tepat bagi orang-orang yang mengatakan makmum pun wajib membaca Al-Fatihah. Diambil dari redaksi hadis barusan, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian tahapan yang ketiga yang harus diperhatikan adalah apakah dalil yang dibawakan tadi itu ada dalil lain yang menghapus hukumnya? Ternyata setelah ditelusuri, ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Para ulama tidak menjelaskan bahwa dalil yang baru saja disebutkan ini ada dalil lain yang menghapus hukumnya. Ternyata tidak ada. Kalau begitu tahapan yang ketiga pun berhasil dilalui. Tahapan yang pertama ada dalilnya. Tahapan yang kedua benar pendalilannya. Tahapan yang ketiga tidak ada yang menasihatnya. Kemudian tahapan yang terakhir dilihat apakah ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil ini atau tidak. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata ada ulama lain yang berbeda pendapat dengan ulama yang pertama. Ulama yang lain mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Makmum cukup hanya mendengar saja cukup. Lah ternyata ada yang berbeda ini. Mana dalil mereka yang mengatakan bahwa makmum itu tidak wajib membaca Al-Fatihah, cukup dengarkan saja? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau begitu ini namanya ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil ini. Apa itu? Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka simaklah dan diamlah. Semoga kalian diberkahi, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sana ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil yang pertama. Kalau begitu, apakah kesimpulan bahwa makmum pun dalam sholat jahriyah wajib membaca sudah bisa diterima? Jawabannya belum. Kenapa? Karena ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil yang dibawakan tadi. Kemudian bagaimana hasil kita ketika berjumpa dengan dalil yang berbeda semacam ini? Maka para ulama berupaya ketika mendapati di tahapan yang keempat ini tahapan terakhir. Di tahapan yang keempat, ketika ternyata di sana ada dalil lain yang bertentangan, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali dilakukan adalah menggabungkannya, menjamaknya. Bisa tidak kira-kira digabungkan antara dalil surah Al-A'raf ini dengan dalil hadis yang tadi? Dan ternyata para ulama yang pertama pun melakukan jamak. Para ulama ketika ditanya apakah kalian mengetahui ayat surat Al-A'raf ayat 204 ini, tentu tahu. Bagaimana Anda memperlakukan dalil dalam surat Al-A'raf ayat 204 ini? Kami menjamaknya dengan hadis yang kami bawakan tadi. Bagaimana cara menjamaknya? Kata para ulama yang pertama yang menyimpulkan bahwa makmum wajib baca Al-Fatihah, mereka mengatakan bahwa ayat yang tadi itu di dalam surat Al-A'raf itu umum. Apa maksudnya umum? Ayat itu berlaku untuk orang yang sholat dan untuk orang yang di luar sholat. Untuk orang yang sholat, kalau dibacakan Al-Quran, maka diam. Untuk orang di luar sholat pun, kalau dibacakan Al-Quran, maka diam. Dan hadis yang kami bawakan tadi mengkhususkannya. Kecuali orang-orang dalam keadaan sholat saja. Khusus untuk orang yang sholat, maka dia wajib baca Al-Fatihah. Hukum asalnya, siapapun kita di dalam sholat, di luar sholat, tiduran atau berdiri, kalau dibacakan ayat Al-Quran, maka diam dan simaklah. Khusus untuk orang-orang yang sholat, dikecualikan. Khusus untuk orang-orang yang sholat, maka dia dikecualikan. Tidak perlu diam, tidak perlu kemudian menyimaknya. Kalian wajib baca surah Al-Fatihah. Dari mana pengkhususan ini? Dari hadis yang dibawakan oleh mereka. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sehingga para ulama yang pertama mengkompromikan dua dalil yang bertentangan ini. Bagaimana cara mengkompromikannya? Mereka mengatakan surah Al-A'raf ini umum. Apa maksudnya umum? Bahwa surah Al-A'raf ini berlaku untuk semua orang, baik di dalam sholat ataukah di luar sholat. Hukum asalnya apabila diperdengarkan, dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka diam dan simak. Tapi khusus untuk orang-orang yang sholat, maka tidak perlu diam, tidak perlu menyimak, baca Al-Fatihah. Karena hadis ini mengkhususkan untuk orang-orang yang sholat. Itu yang dilakukan oleh ulama yang pertama. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa yang namanya makmum, kalau dia dalam keadaan sholat, maka wajib membaca Al-Fatihah. Bagaimana dengan ayat yang tadi? Itu berlaku bagi orang-orang di luar sholat saja.
Adapun di dalam sholat dikhususkan oleh hadis yang mulia tadi. Itu cara mereka menjamak, mengkompromikan dalil. Kemudian para ulama yang selanjutnya kita tanyakan kepada mereka, apakah kalian mengetahui hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Mereka katakan kami tahu hadis tersebut. Lantas sebagaimana karena mereka ulama yang kedua ini mereka mengatakan bahwa makmum diam, tidak membaca. Sedangkan hadis menerangkan makmum harus membaca Al-Fatihah. Bagaimana Anda kemudian menggabungkan, mengkompromikan antara dalil ini dengan dalil yang ini? Apakah Anda menerima ayat yang ini kemudian Anda menolak hadis yang ini, membuangnya, atau bagaimana? Mereka katakan kami pun sama menjamaknya, mengkompromikannya, menggabungkannya. Loh, yang pertama menggabungkan, hasilnya tadi. Kemudian bagaimana Anda cara Anda mengkompromikan, menjamaknya? Mereka katakan bahwa sebenarnya hadis tadi itu umum, ayat ini yang khusus. Kalau yang pertama kebalik, ayat ini umum, hadis ini yang khusus. Para ulama yang kedua mengatakan sebaliknya, hadis tadi umum, ayat ini khusus. Kita akan membahas tentang sholat ini. Sholat itu bentuknya beraneka ragam bentuknya. Ada orang yang sholat sendirian dan itu pun sholat. Ada orang yang sholat berjamaah dan itu pun sholat. Ada orang yang sholat menjadi imam. Ada orang yang sholat menjadi makmum. Ada orang yang sholat 2 rakaat. Ada orang yang sholat 3 rakaat. Ada orang yang sholat jahriyah. Ada orang yang sholat sirriyah dan lain sebagainya. Itu semua kan sholat. Dan hadis tadi itu berlaku umum bagi semua bentuk sholat tadi. Bahwasanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hukum asalnya tidak ada sholat. Sholat yang mana? Sholat munfarid, sholat berjamaah, sholat sirriyah, sholat jahriyah, sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat, semua sholat. Kalau itu namanya sholat, maka tidak ada sholat kecuali bagi orang-orang yang harus membaca Fatihah di dalamnya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah di dalamnya. Yang pertama. Kemudian ayat ini mengkhususkan khusus pada sholat yang jahriyah saja, maka diam dan dengarlah. Jadi cara ulama yang kedua mengkompromikannya. Sholat kan banyak bentuknya, ada sholat gerhana, ada sholat ini, ada sholat sendiri, ada sholat jadi makmum. Maka dikatakan ayat yang mulia ini mengkhususkan hadis yang pertama. Ayat yang mulia ini berlaku bagi para makmum dalam sholat jahriyah saja. Bagi para makmum dalam sholat jahriyah saja, sehingga mereka menyimpulkan bagi makmum dalam sholat jahriyah maka dia menyimak, tidak membaca. Ada pun sholat-sholat yang lain, sir misalkan makmum, apalagi imam wajib membaca Al-Fatihah. Apalagi misalkan dalam sholat jahriyah, tapi bagi imam wajib membaca Al-Fatihah. Khusus bagi makmum dalam sholat jahriyah maka diam, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Sehingga yang pertama mengatakan ayat tadi umum, hadis ini khusus. Ulama yang kedua kebalik, hadis ini yang umum, ayat ini yang khusus. Kemudian kita tambah bingung lagi, iya semuanya bisa diterima semua ini. Jadi mana yang tepatnya? Mana yang tepatnya? Kemudian maka kita katakan, cara yang terakhir yang ketiga. Anda tadi yang pertama, para ulama yang pertama mengatakan bahwa ayat ini umum, hadis ini khusus. Dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa ayat ini umum, hadis ini khusus? Kemudian pertanyaan untuk para ulama berikutnya juga, dari mana Anda bisa menyimpulkan sebaliknya? Hadis ini yang umum, ayat ini yang khusus. Mana indikasinya? Minimalnya ada ulama yang mengatakan, ulama terdahulu misalkan ulama salaf misalkan yang mengatakan hadis ini umum, kemudian ayat ini mengkhususkannya, atau terbalik ayat ini umum, hadis ini mengkhususkannya. Maka ternyata didapati Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qudamah menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini menjadi kunci. Sebenarnya mana yang umum, mana yang khusus? Apakah ayat ini yang umum, hadis ini yang khusus? Ataukah jangan-jangan terbalik, hadis ini yang umum, ayat ini yang khusus? Bagaimana cara kita menentukannya? Maka dilihat para ulama di era salaf, adakah di antara mereka yang mengatakan, menerangkan tentang hal tersebut? Ternyata didapati Al-Imam Ahmad mengatakan, ajma'an nasu ala anna hadhil ayat fi shalah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya para ulama ijma', para ulama sepakat bahwa ayat surat Al-A'raf ayat 204 ini turun tentang sholat, sehingga ayat ini tidak berbicara di luar sholat. Sehingga yang mengatakan ayat ini umum berlaku di luar dan di dalam sholat keliru. Karena Imam Ahmad mengatakan, menginformasikan kepada kita bahwa para ulama ijma ayat ini tentang sholat, bukan di luar sholat. Sehingga kalau kita katakan ayat ini berlaku di luar dan dalam sholat, keliru. Karena ijma para ulama ayat ini tentang sholat. Sehingga yang lebih tepat, kita tidak mengatakan yang benar, tidak. Yang lebih tepat atau diistilahkan yang rajih, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah yang mengatakan bahwa hadis tadi umum dan ayat ini khusus. Kenapa?
ayat ini tentang sholat, bukan di luar sholat. Ayat ini berbicara tentang sholat, bukan di luar sholat. Ayat ini berbicara tentang di dalam sholat, bukan di luar sholat. Kalau di luar sholat tidak masuk dalam pembahasan. Kalau tadi para ulama mengatakan ayat ini berlaku umum baik di luar atau di dalam, keliru. Karena ayat ini turun tentang di dalam sholat, bukan di luar sholat. Sehingga pendapat yang rajih, yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua. Apa itu? Bahwa makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Ingat, tidak wajib. Sehingga kalau ingin membaca bagaimana? Boleh, silakan. Hanya saja mencari tempatnya untuk dibaca, untuk tempat untuk membaca Al-Fatihahnya itu. Kalau tidak membaca sama sekali bagaimana? Selagi bisa mendengar imam membaca Al-Fatihah, maka tidak mengapa. Kalau misalkan dalam sholat jahriyah ternyata misalkan dia mendapatkan bagian di luar, misalkan imam membaca tidak terdengar di luar, maka wajib baginya untuk membaca. Karena tidak terdengar imam membaca. Sehingga itulah yang dilakukan oleh para ulama ketika mengkaji sebuah permasalahan ilmiah. Masya Allah. Baik. Begitu, jadi prosesnya cukup panjang sekali. Proses cukup panjang. Kalau kita mampu untuk melakukan 4 tahapan tadi, maka lakukan semacam itu. Sekarang kalau misalkan sepertinya kalau diperhatikan 4 tahapan itu terlalu rumit. Tadi saja permasalahannya cukup rumit. Kalau misalkan kita suruh mengkajinya sendiri, kayaknya pusing sendiri. Bisa menyimpulkan begitu, bagaimana caranya, prosesnya bagaimana? Maka para ulama pun menyebutkan untuk orang-orang yang tidak mampu melakukan ini, maka bagaimana? Ketika dia mendapati perselisihan para ulama, ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini, ada perbedaan pendapat para ulama, maka para ulama membuat poin-poin utama. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita mampu melakukan apa tadi, lakukan. Sebagaimana barusan kita sebutkan tadi. Kalau tidak mampu bagaimana? Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mentarjihnya, memilah dan memilih mana yang roji dan mana yang tidak roji. Bagaimana caranya? 4 tahapan tadi. Pertama, sikap seorang penuntut ilmu ketika berhadapan dengan sebuah permasalahan ilmiah atau perselisihan pendapat para ulama, maka yang harus dilakukan adalah mentarjihnya. Bagaimana mentarjihnya? 4 tahapan tadi itu proses untuk mentarjih secara singkatnya. Kemudian yang kedua, tidak mampu saya, terlalu pusing, 4 tahapan tadi saja pusing sekali. Apa yang harus dilakukan? Maka lihat apa pendapat mayoritas para ulama. Lihat pendapat jumhur ulama. Lihat pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat apa? Kalau ada perbedaan pendapat para ulama, kita lihat mana pendapat jumhur, mana pendapat mayoritas ulama. Kemudian itulah yang kita amalkan. Itu cara yang kedua, tahapan yang kedua. Kalau misalkan kita tidak tahu mana pendapat jumhur ulama, kita tidak tahu mana yang pendapat mayoritas ulama, maka turun ke pendapat yang berikutnya, tahapan yang ketiga. Maka dilihat mana yang paling berilmu di antara keduanya itu yang berselisih. Kira-kira menurut kita, menurut anggapan kita, kira-kira dari 2 pendapat yang barusan disebutkan itu, ulama yang berbeda pendapat itu, kira-kira mana yang lebih berilmu? Kalau memang kita tidak bisa mentarjihnya, kalau memang kita tidak tahu apa pendapat mayoritas ulamanya, jumhur ulamanya, maka turun ke tingkatan yang berikutnya, yang ketiga, mana yang paling alim. Oh, ternyata ini Al-Imam Syafi'i berpandangan semacam ini. Oh, ini Al-Imam Malik, misalkan 2. Oh, ini Al-Imam Abu Hanifah sendirian, 2 lawan 1. Kalau begitu, ini jelas mayoritas ulama 2. Atau misalkan, oh ini Al-Imam Syafi'i, oh ini Ustaz Fulan, misalkan tadi sebatas sawitnya saja, ya jelas ini ikuti Al-Imam Syafi'i. Jelas. Maka begitu caranya supaya nanti kita tidak bingung. Itu yang ketiga. Ternyata kalau misalkan kita tidak tahu mana yang lebih berilmu, kayaknya sama saja, misalkan sama saja kayaknya, saya tidak mampu untuk memilah dan memilih mana yang lebih berilmu dari keduanya ini. Maka yang keempat, dilihat mana yang paling bertakwa dari keduanya. Lihat, oh ini A, ini B. Kita tidak tahu mana pendapat mayoritas ulama, kita tidak bisa mentarjih, dan kita pun tidak tahu mana yang lebih berilmu dari keduanya ini. Maka dilihat mana yang lebih bertakwa. Bagaimana caranya? Lihat biografi perjalanannya, lihat bagaimana ibadahnya, lihat bagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari, dilihat, dikaji, perlu diperhatikan. Kalau misalkan kita tahu, oh ini A, ini lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah. Mereka semua ahli ibadah, hanya saja hati ini lebih condong kepada si fulan dalam ibadahnya. Maka dalam hal ini saya mengikuti yang A. Baik, itu caranya. Yang keempat, kalau kemudian kita tidak tahu juga mana yang lebih bertakwa, maka lihat mana yang lebih berhati-hati. Tadi poin 4 dan ketiga sama, yang lebih berilmu dan lebih bertakwa. Poin yang keempat, mana dari kedua pendapat tersebut yang lebih berhati-hati. Poin pertama mentarjih, yang kedua melihat pendapat mayoritas ulama, yang ketiga mana yang lebih berilmu dan bertakwa.
Yang keempat, mana pendapat yang lebih berhati-hati. Pendapat yang lebih berhati-hati. Kemudian itulah yang kita terapkan. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk melihat mana yang lebih berhati-hati, maka yang kelima, yang terakhir, ambillah pendapat yang ringan, yang mudah untuk kita amalkan. Jangan dibalik, ini gampang, ini ringan ini. Oh, ini ada ulama yang bolehkan, yang penting ada yang bolehkan. Akhirnya dia berpegang dengan itu. Yang penting kan yang penting, ada ulama yang bolehkan, maka saya melakukannya misalkan. Ini merupakan sesuatu yang terlarang, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena urutannya dia harus melakukan tarjih lebih dahulu. Bagaimana caranya? Melewati 4 tahapan ini. Kalau tidak mampu, lihat pendapat mayoritas ulama. Apa pendapat mayoritas ulama? Apa pendapat jumhur ulama? Kalau misalkan kita bisa kelompokkan, lihat jumlahnya lebih banyak yang mana ulamanya. Kalau tidak mampu, maka lihat yang paling berilmu dan bertakwa. Yang lebih berilmu dan bertakwa pada poin ketiga. Kalau tidak mampu juga, kayaknya sama-sama berilmu dan bertakwa, maka yang keempat, mana pendapat yang lebih berhati-hati? Mana pendapat yang lebih berhati-hati? Misalkan anggaplah kita tidak tahu apa hukumnya sholat yang di dalamnya ada kuburan, misalkan ada masjid di dalamnya ada kuburan. Setelah dikaji, kemudian ternyata ada perbedaan pendapat para ulama. Baca, ada ulama yang mengatakan makruh, ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengharamkan. Kemudian dilihat alasannya. Kalau dilihat, cari mayoritas ulama tidak ada. Dilihat mana yang lebih berilmu, yang lebih bertakwa, kayaknya lebih bertakwa dan berilmu, semuanya sama kayaknya. Maka dilihat mana yang lebih berhati-hati. Kira-kira mana yang lebih berhati-hati? Maka tadi, kalau misalkan ini boleh, misalkan ini hukumnya boleh, misalkan, maka ditinggalkan tidak mengapa, dikerjakan pun tidak mengapa. Kita sholat di situ tidak mengapa, tidak dikerjakan, tidak sholat di situ pun tidak mengapa, tidak berdampak apapun. Kalau misalkan kita ambil yang makruh, misalkan kita kerjakan di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan, maka itu tidak disukai. Kalau kita mencari masjid lain, maka kita selamat dari hukum makruh. Tapi ternyata bagaimana kalau haram? Kalau misalkan kita mengerjakan sholat dalam masjid yang ternyata di sana ada kuburannya, haram misalkan, ternyata yang tepat adalah haram, maka kita berdosa. Kalau kita mencari masjid yang lain, maka kita aman. Kalau begitu yang lebih berhati-hati adalah yang haram. Karena ini berdampak pada dosa dan tidaknya kita nanti dalam mengerjakannya. Maka pendapat yang lebih berhati-hati adalah haram, sehingga kita lebih baik mencari masjid yang lain. Lebih baik. Itu biasanya hati-hati begitu bahasanya. Lebih baik begini, itu tandanya hati-hati. Yang keempat, kalau misalkan tidak bisa kita menentukan mana yang lebih berhati-hati, misalkan kalau tadi kan jelaskan belang. Bagaimana cara tahunya? Ya tadi tinggal dilihat apa resikonya. Tidak ada resikonya semuanya sama saja semua misalkan. Maka yang kelima, mana yang lebih mudah untuk kita amalkan. Dan jangan terbalik. Ini langkah-langkah ketika kita melihat perselisihan para ulama, bahkan perselisihan para ustadz yang ada. Jadi begitu sikap kita, tinggal dilihat merojikan. Bagaimana cara merojikannya? 4 tahapan tadi. Kalau tidak mampu, lihat pendapat mayoritas para ulama. Kalau ustadz bagaimana? Lihat pendapat mayoritas para ustadz yang sampai kepada kita berapa ustadz? Oh, ini ada 5 ustadz yang berpendapat semacam ini. Oh, ada 1 ustadz yang berpendapat semacam ini. Maka yang mayoritas yang 5. Kalau memang kita tidak mampu untuk mengkajinya. Kalau misalkan tidak didapati mayoritas para ustadz yang misalkan, maka lihat mana yang lebih berilmu dan bertakwa. Mana yang lebih senior, mana yang lebih berilmu, bagaimana para pujaan, para ahli ilmu kepada mereka dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu, kayaknya sama saja misalkan, maka lihat mana pendapat yang lebih berhati-hati. Kalau tidak mampu juga, baru ambil pendapat yang mudah ringan untuk kita amalkan. Dengan begitu, kita mengamalkan ilmu di atas ilmu. Ketika kita mengamalkan ilmu, tandanya kita mengamalkan ilmu tersebut di atas ilmu, tidak dengan asal-asalan dan tidak serampangan. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ini mukaddimah pada prinsip dasar yang ke-8 ini butuh menguras energi ini. Nanti ada lagi contohnya dari Syekh akan membawakan lagi. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui dan harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu ketika dia ingin mengkaji permasalahan. Dan ini merupakan sikap yang harus dihadirkan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia melihat perselisihan para ulama, bahkan perselisihan para ustadz misalkan. Maka tinggal terapkan ini saja, maka dia akan mengamalkan ilmu tersebut di atas ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita terima bersilakan. Allah. Nanti kita akan banyak praktik ini kalau dalam masalah fikih. Masalah fikih dari A sampai Z-nya semuanya permasalahan seperti tadi baru saya disebutkan. Dan insya Allah sekali ini kita akan membahas tentang fikih wudu dan fikih sholat. Nanti dari awal sampai akhir permasalahan seperti tadi semuanya. Jadi butuh konsentrasi.